Polisi nggak habis pikir tuh kalau sekarang Casey setega itu kepada neneknya sendiri. Polisi pun mencoba berbagai macam cara. Mereka mengetuk rumah Wendy dan Randall berulang-ulang kali dan tetap aja tidak ada jawaban dari dalam rumah. Mereka ini ternyata pasangan psikopat guys, yang secara background memiliki kasus yang sama, yaitu tidak suka jika diatur-atur oleh keluarganya sendiri. Hai, nama aku Naja dan pada kesempatan kali ini aku mau nyeritain sebuah kasus yang sangat gila, dan ini adalah cerita asli, kisah nyata, bukan dongeng atau film. Jadi pastiin kalian kuat dengerin ceritanya sampai akhir, dan tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini dimulai dari sebuah pasangan lansia yang bernama Wendy dan juga Randall, di mana mereka ini tinggal di negara bagian Georgia, tepatnya di kota kecil yang bernama Lawrenceville. Pasangan ini sudah menikah sejak lama, di mana si Randallnya ini digambarkan dengan sosok yang setia kepada pasangannya, sedangkan si istri yang bernama Wendy adalah sosok yang ramah namun mereka itu pendiam. Bisa dikatakan pasangan suami istri ini sangat dihormati oleh para tetangganya lantaran sering membantu, dan mereka itu seorang aktivis yang tergabung dalam sebuah komunitas di Lawrenceville. Suatu hari putri mereka yang bernama Amanda tiba-tiba menghubungi Randall sama Wendy. Amanda bilang tuh kalau dia udah nggak tahan lagi ngerawat anaknya, dan sekarang mereka sedang berantem gara-gara sebuah masalah. Pada intinya, Amanda ini minta tolong kepada kedua orang tuanya untuk sementara waktu merawat si Casey. Dengar permintaan sang anak, tentu aja dong si Wendy dan Randall ngebolehin si Casey tinggal bersama mereka. Toh mereka pikir lagian si Casey juga cucu mereka, apa salahnya gitu kalau mereka tinggal untuk sementara waktu. Tapi dari keputusan ini justru merubah semuanya. Si Casey ini atau nama lengkapnya Cassandra Borg lahir dan besar di Belanda. Ternyata si Casey ini adalah anak yang kurang beruntung. Dari belia ia sudah tumbuh tanpa seorang ayah. Dan asal kalian tahu guys, jika anak perempuan tanpa ayah itu sangatlah berbahaya. Biasanya mereka akan tumbuh menjadi remaja liar yang bebas ngapain aja. Bahkan Casey yang masih berumur 16 tahun udah sering keluar masuk kantor polisi gara-gara kelakuannya yang sering pesta miras, ngeganja, dan juga sesekali mereka itu nyuri di beberapa minimarket. Casey juga punya banyak masalah di sekolahnya guys, mulai dari berantem sama teman-temannya, ngelawan guru, dan sering bolos nggak masuk sekolah bareng geng-geng anak tongkrongannya gitu. Amanda mikir kalau Casey ini dijauhin dari teman-temannya yang berandalan, mungkin aja sikap dia bisa berubah. Dan mungkin aja dengan didikan kakek neneknya, Casey ini bisa berubah jadi anak yang baik dan juga penurut. Singkat cerita, pada tahun 2016, Wendy dan Randall segera mengajukan hak asuhnya. Karena bagaimanapun juga si Casey ini harus pindah daerah, yang dulunya di Belanda bersama dengan ibunya kini harus tinggal bersama kakek neneknya di Lawrenceville. Beberapa hari tinggal bersama dengan kakek neneknya, si Casey ini masih kelihatan kayak anak baik-baik, nggak seperti yang dicerita-ceritain sama Amanda atau ibunya. Tapi lama-kelamaan, si Randall dan Wendy ini mulai mendidik Casey dengan cara mereka mendidik anak-anaknya dulu. Aturan di rumah itu sebenarnya sangat sederhana. Casey ini dilarang pergi larut malam, dilarang merokok, dilarang minum, dan juga wajib berangkat ke sekolah setiap hari tanpa terkecuali. Tapi yang namanya sifat itu susah untuk dirubah. Si Casey yang udah bosen sama peraturan di rumah neneknya mulai tuh ngeluarin sifat aslinya. Ya sering ngelawan Wendy dan juga Randall gara-gara masalah sepele, dan membuat hubungan mereka juga semakin renggang. Tapi bukannya diusir atau dikembalikan lagi ke orang tuanya, si Casey ini lagi-lagi dimaafkan oleh Wendy dan juga Randall. Lantaran mereka sangat yakin jika Casey sebenarnya adalah anak yang baik. Hanya saja faktor lingkungan dan masa kecilnya yang kurang kasih sayang. Karena kesabaran kakek neneknya, Casey yang tadinya keras mulailah tuh ia lemah lembut. Ia mau mendengarkan perkataan Wendy dan juga Randall mengenai apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh ia lakukan. Sebenarnya itu aturannya gampang guys, tidak boleh keluar malam, tidak boleh merokok, minum alkohol, masuk sekolah setiap hari, dan juga mengerjakan PR-nya di rumah. Namun ya namanya sifat manusia itu sudah dirubah guys, apalagi Casey ini kan sudah dewasa. Ia sudah liar dan bebas sejak tinggal bersama dengan ibunya. Dan tentu aja tidak dengan mudah taat dengan aturan-aturan baru di neneknya. Menurutnya ya udah hidupku ya hidupku, nggak usah diatur-atur gitu. Intinya orang ini tuh benar-benar keras kepala, sampai-sampai ketika ia ingin menginginkan sesuatu, maka ia harus mendapatkannya sekarang juga. Entah itu harus melakukan apa dan entah bagaimanapun caranya. Intinya ya menghalalkan berbagai macam cara lah. Inilah cara didik yang salah memang, karena Casey ini kan udah hidup lama dengan ibunya yang sibuk dan dia juga tidak memiliki ayah kandung.
yang benar-benar sayang sehingga ia bebas melakukan apapun sesuka dan ya semaunya sendiri gitu. Sampai-sampai tuh Wendy dan juga Randall yang sudah menahan amarahnya dan sabarnya menghadapi tingkah pola cucunya mendapatkan sebuah kabar dari sekolah jika ternyata Casey ini dikeluarkan dengan alasan ia bolos sekolah dan sering berbuat onar dengan anak-anak tongkrongannya. Polisi juga ikut menuturkan setidaknya dalam kurun waktu sekitar 1 tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Terdapat 31 laporan di mana 18 diantaranya adalah laporan Wendy dan Randall mengenai cucu mereka yang kabur dari rumah. Sementara 8 lainnya laporan dari para tetangga yang sering mendengar kebisingan dan perkelahian di rumah Wendy dan juga Randall. Drama ini tidak sampai di situ aja guys. Pada puncaknya polisi kembali mendapatkan laporan dari Wendy dan juga Randall karena cucu mereka yaitu si Casey mencoba melakukan pembunuhan dengan cara melemparkan botol minuman ke kepala Wendy. Tak lama kemudian datang polisi ke rumah Wendy dan Randall untuk mendamaikan keduanya. Di sini para petugas sudah sangat paham dengan masalah yang terjadi, tapi mereka dibuat terkejut gitu karena si Casey ini sudah berani menyerang secara fisik. Di situ juga jelas ada barang bukti pecahan botol yang tadi dilempar ke kepala si Wendy. Polisi nggak habis pikir tuh kalau sekarang Casey setega itu kepada neneknya sendiri. Casey yang diceramahi, diomeli, diperingatkan oleh para polisi justru bersikap ya kayak biasa aja gitu, cenderung cuek. Ya kemudian sekali merespon dengan mengumpat para petugas dengan perkataan yang tidak sesuai. Meskipun secara hukum perlakuan Casey ini tidak melanggar, Wendy dan Randall yang melihat sikap cucunya ini kan jadi malu gitu sama petugas ya. Secara tidak langsung mereka ini adalah orang yang terhormat di kota Laurenville, tapi kayak bisa-bisanya gitu punya cucu yang punya watak kayak setan ini. Jika dilihat-lihat, Casey ini sepertinya punya dendam tersendiri kepada para polisi. Ia terlihat sangat membenci polisi sampai-sampai mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya ia katakan. Wendy dan Randall yang melihat kelakuan cucunya ini pun mulai antisipasi tuh. Mereka curiga kalau Casey ini ternyata memiliki gangguan jiwa atau penyakit mental yang tidak mereka sadari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 1 April tahun 2017, Casey lagi-lagi membuat kakek neneknya ini semakin pusing dengan tingkahnya. Ia tiba-tiba menghilang dan kabur dari rumah serta tidak ada satu orang pun yang tahu kemana ia perginya. Usut punya usut nih, Wendy dan Randall ini punya kebiasaan mencari Casey melalui media Facebook. Ya bisa dikatakan kalau Casey hilang, Wendy dan Randall ini mencarinya di halaman Facebook itu. Mereka itu membuat beberapa postingan yang pada intinya jika ada orang yang melihat Casey dimanapun, tolong hubungi kita, dalam kurung Wendy dan Randall gitu. Beberapa orang termasuk tetangga-tetangganya Wendy dan Randall yang melihat postingan itu pun mulai berkomentar. Mereka turut bersimpati dan mendoakan supaya Casey secepatnya bisa ditemukan. Wendy dan Randall yang memang orangnya ramah mulai itu membalas satu persatu komenan di postingannya. Sampai di mana tepat jam 11 malam, Wendy ini menulis sebuah postingan baru di Facebooknya yang mengatakan jika dia ingin tidur sebentar dan semoga hari besok akan menjadi lebih baik. Beberapa hari kemudian Casey ini dinyatakan benar-benar menghilang karena tidak ada satupun orang yang tahu keberadaannya. Ditambah lagi para keluarga terdekat Wendy dan Randall ini tidak bisa menghubungi mereka. Sekaligus ketiga orang ini benar-benar menghilang gitu aja. Singkat cerita, para petugas polisi kemudian mendatangi rumah Wendy dan juga Randall untuk memastikan apakah Casey sudah kembali pulang. Tetapi sesampainya di sana, para polisi ini benar-benar dibuat bingung karena tumben-tumbennya rumah Wendy dan Randall ini sangat sepi. Polisi pun mencoba berbagai macam cara. Mereka mengetuk rumah Wendy dan Randall berulang-ulang kali dan tetap aja tidak ada jawaban dari dalam rumah. Karena sudah berusaha berbagai macam cara, akhirnya para polisi ini pun menyimpulkan jika Wendy dan Randall sedang pergi. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi dan akan kembali pada keesokan harinya. Cerita kemudian maju di tanggal 8 April tahun 2017. Petugas polisi mendapatkan laporan adanya serangan domestik di kota Laurenville. Setibanya di TKP, polisi ini diberitahu jika pelaku penyerangan ini adalah sekelompok remaja yang tidak lain adalah geng tongkrongannya Casey dan pacarnya yang bernama Johnny Rader. Mereka ini ternyata menyerang sebuah rumah dan membuat kekacauan dengan merusak beberapa barang sampai di mana 2 orang dinyatakan mengalami luka parah. Dan yang paling aneh adalah rumah yang diserang ini ternyata milik saudaranya si Johnny sendiri gitu. Detektif polisi kemudian mulai mencari barang bukti berupa rekaman video CCTV. Dari sana mereka menyadari jika mobil yang digunakan Casey dan pacarnya ini ternyata milik keluarga Brooke alias Wendy dan Randall. Polisi pun segera pergi ke rumah Wendy dan Randall untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di sana. Sesampainya di sana, para polisi ini pun langsung mendobrak pintu dan memeriksa ruangan demi ruangan di rumah tersebut.
Sampai tiba di mana para polisi ini semakin terkejut karena rumah Wendy dan Randall sangat kotor, ditambah dengan bau busuk yang sangat-sangat menyengat. Mereka pun segera tuh mencari sumber baunya sampai di mana di sebuah kamar mereka mendapatkan Wendy dan Randall yang sudah tewas membusuk di lantai. Pasangan tua ini tewas dengan luka tusuk di seluruh anggota tubuh serta beberapa luka lebam akibat hantaman benda tumpul. Detektif dan para polisi yang ada di sana pun seketika terdiam. Mereka saling adu pandang seakan-akan memberikan jawaban jika tersangka dalam pembunuhan ini tak lain adalah cucu mereka sendiri, yaitu Casey. Johnny juga ikut dilibatkan karena dialah yang diketahui membawa mobilnya Wendy dan juga Randall saat penyerangan tadi. Kematian Wendy dan Randall ini tentunya membuat para tetangga dan anggota komunitas sosial Laurenville sangatlah terkejut. Mereka tak habis pikir jika orang sebaik mereka telah ditemukan tewas dengan keadaan yang sangat-sangat tragis. Kasus kematian ini segera mendapatkan perhatian khusus karena sangat jarang terjadi pembunuhan di daerah tersebut. Polisi kemudian menyerahkan kasus ini kepada tim khusus yang kemudian melacak kemana Casey dan juga Johnny berada. We are going to start here at this house on Furlong Run. Now you can see the crime scene tape and an officer is here guarding the property. This is where investigators found Wendy and Randall Borge dead overnight and they believe that... Pada keesokan harinya para polisi ini mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan Casey dan Johnny yang diketahui telah bersembunyi di sebuah apartemen milik seorang pria. Yang tak lain pria tersebut adalah teman gengnya. Diketahui mereka mengunci diri di dalam apartemen tersebut dan tentunya tidak mudah untuk menyerah meskipun sudah dikepung dan dipaksa keluar oleh polisi menggunakan pengeras suara. Para polisi yang tahu jika mereka memaksa masuk ke dalam apartemen tersebut maka akan terjadi baku tembak, kemudian memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih bijak. Mereka menggunakan sebuah robot untuk menelusuri setiap ruangan di apartemen tersebut untuk mengetahui di kamar mana Casey dan Johnny bersembunyi. Tak lama kemudian para petugas mengetahui jika ternyata Casey dan Johnny ini bersembunyi di dalam sebuah toilet. Dan setelah pintu toilet tersebut dibuka dengan paksa, para petugas pun dibuat terkejut dengan kondisi Casey dan Johnny yang sudah pingsan serta mereka berlumuran darah. Diketahui Casey dan Johnny ini nekat melakukan percobaan bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangan mereka menggunakan pisau. Hal ini disebabkan karena Casey dan Johnny memilih untuk mati daripada mempertanggungjawabkan kesalahannya. Polisi dan dibantu dengan para petugas medis segera membawa Casey dan Johnny ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Setelah sadar, Casey dan Johnny ini dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan dan akan diadili secara hukum. Ya, seperti yang sudah-sudah. Jika ada pasangan pembunuh yang tertangkap, maka mereka akan saling menyalahkan satu sama lainnya. Casey mengatakan jika ini semua adalah rencana Johnny, sementara Johnny membantah karena Casey lah yang ingin kakek neneknya mati. Kondisi ini pun segera dimanfaatkan oleh para polisi untuk menginterogasi pasangan ini secara terpisah. Mereka kemudian menyimpulkan jika dalang dari semua ini adalah Casey, sementara Johnny adalah pembunuh berdarah dingin yang bertugas menyusun rencana pembantaian. Jadi pada kejadiannya di malam itu tepatnya pada 1 April saat Casey kabur dari rumah, ternyata ia menemui pacarnya yaitu Johnny. Mereka menyusun rencana untuk membunuh Wendy dan Randall yang kemudian mayatnya akan dibuang untuk menghilangkan barang bukti. Casey dan Johnny pergi ke rumah Wendy dan Randall saat dirasa mereka telah tidur. Casey dan Johnny membawa linggis dan pisau serta lakban untuk membunuh Wendy dan Randall sekaligus memotong tubuh mereka sebelum dibuang. Sementara di malam itu Wendy dan Randall yang sudah tertidur tidak menyadari jika bahaya sedang mengancam mereka. Johnny dan Casey yang menyelinap masuk diam-diam naik ke lantai atas dan mencari tahu apakah si targetnya ini sudah benar-benar tertidur atau belum. Setelah dipastikan si target sudah lelap, barulah Casey dan Johnny masuk dengan masing-masing senjata di tangannya. Johnny yang membabi buta menghajar Randall menggunakan linggis, sementara Casey yang menyeret neneknya keluar menuju ke kamar mandi. Di sana Casey melilit mulut neneknya menggunakan lakban sebelum ditusuk menggunakan pisau di beberapa bagian tubuhnya. Setelah dipastikan korbannya ini tewas, mereka pun kemudian menyusun mayat Wendy dan Randall berjejeran di bawah ranjang. Singkatnya, mereka tidak jadi membuang mayat Wendy dan Randall seperti yang sudah direncanakan. Mereka memilih untuk membiarkan mayat Wendy dan Randall itu membusuk di kamar itu dan memilih untuk menutup semua jendela serta pintu menggunakan styrofoam agar bau busuknya tidak kemana-mana. Setelah itu, tanpa sedikit pun merasa bersalah, Casey dan Johnny ini pun kembali ke lantai bawah. Mereka kemudian bersihkan diri dari darah-darah yang berceceran.
lalu memesan makanan menggunakan aplikasi online. Mereka juga sempat berpesta narkoboy sambil merencanakan aksi pembunuhan yang tak lain adalah saudara kandungnya si Joni yang bernama Manda. Mereka ini ternyata pasangan psikopat guys, yang secara background memiliki kasus yang sama, yaitu tidak suka jika diatur-atur oleh keluarganya sendiri. Tetapi ya untungnya, di aksi yang selanjutnya pasangan pembunuh ini gagal melakukan aksinya. Yang ada mereka diketahui oleh polisi setelah melihat mobil sedan yang mereka gunakan adalah milik Wendy dan juga Randall. Polisi pun menyebutkan jika kasus ini tergolong sangatlah langka. Biasanya aksi keji ini pelakunya adalah orang yang tergolong sudah berumur, sementara mereka masih dinyatakan remaja, dan hasil interogasi juga menyebutkan jika mereka ini ternyata berencana untuk menghabisi seluruh anggota keluarga si Joni termasuk orang tuanya sendiri. Singkat cerita, hari persidangan pun digelar di mana mereka bisa saja dihukum seberat-beratnya, yaitu hukuman mati. Namun karena si Casey dan juga Joni sudah mengakui perbuatannya, maka pengadilan memutuskan untuk menjatuhi hukuman dengan penjara seumur hidup. Hakim yang memimpin jalannya persidangan pun mengatakan jika dirinya sangat terkejut dan tidak menyangka jika mereka tega melakukan aksi pembunuhan yang begitu keji dan terencana. Joni yang diberikan kesempatan untuk berbicara mengatakan jika dirinya benar-benar mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarganya. Akan tetapi Casey yang diberi kesempatan untuk berbicara justru bersikap dingin. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun dan sesekali menatap kosong, seolah-olah dia sudah puas, sangat puas melakukan pembunuhan tersebut. Ibu Casey yang juga turut hadir dalam persidangan mengatakan jika dia sangat tidak menyangka apabila anaknya benar-benar melakukan hal yang sekeji itu. Maksud dan tujuannya untuk menitipkan Casey kepada orang tuanya justru menjadi bumerang yang membuat mereka harus tewas. Para komunitas Laurenville yang juga hadir tentunya merasa sangat terpukul atas kepergian anggota mereka. Mereka menuntut agar kedua remaja ini membusuk di penjara dan jangan sampai ia kembali bernapas secara bebas. Kejahatan ini sudah sangat kelam dan hukuman matilah yang sepatutnya diberikan kepada dua iblis cilik ini. Dan ya itulah tadi sebuah kisah tragedi tentang tewasnya dua orang baik yang menjadi aktivis sosial. Mereka memang orang baik sampai-sampai mereka lupa jika tidak semua orang akan membalas dengan kebaikan. Sekian cerita pada malam ini. Ambil baiknya dan buang buruknya. Saya Naja dan selamat malam.